Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semua? Happy semua? Galau? Ada yang galau nggak? Alhamdulillah. Tabi pun. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita seperti biasa kita membaca doa dan dilanjutkan surat-surat pendek. Ayo ketua kelas dipimpin. Berat. Tadi kakak kita belajar kita berdoa. Ramai. Baik nak, selanjutnya ibu absen dulu ya nak ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa Pebi? Sakit ya, capean ya. Ada surat nak? Ahmad Faris Akbar, Anugrah Haris Atikula, Arlen Dewangga Pratama, Arya Arif Saputra, Billy Muhammad Ridho, Cahya Jingga Aurora, Cinta Permata Ramadhani, Desi Mutiara Sari, Hadir Bu. Febi Valentino Sari, Guntur Pangestu, Ilham Hairul Jaki, Jafera Tania Putri, Jevia Ayu Anggraini,
Latifah Gusti Davian, Luki Setiawan, Mai Anggreni, Muhammad Faujan Ardinata, Muhammad Dere, Muhammad Hanif Faizullah, Muhammad Haris. Alfa, kenapa Haris ini dari hari apa ya Haris yang nggak berangkat ya? Ditanya nak kabarnya nak. Muhammad Rifki, Nehan Satya Pandu Saputra, Raditya Lutfi Nurhalis, Rani Budi Safira, Repandi, Repan Arga Permana, Satria Cahya Ramadan, Salum Fahairus Holisa, Vita Fitriani, Yuda Firmansa, Saskia Mariska Fadi. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi sholat ya nak ya. Dan sekarang kita akan mendalami lagi tujuannya apa. Kemarin kan belum selesai waktunya karena habis ya. Dan sekarang kita hari ini akan praktek. Ya, nanti praktek lagi, kita akan praktek. Kemudian dibuka bukunya ya, dibuka bukunya halaman 55. Materinya apa? Salat dan zikir. Apa nak pengertian salat nak? Dibaca Des, pengertian salat Des, yang kuat Des. Pengertian sholat ibadah wajib dalam agama Islam. Selanjutnya, sholat terdiri dari 5 waktu utama yang harus dilaksanakan setiap hari. Waktunya apa saja ya Cinta Permata Ramadhani? Sholat terdiri dari 5 waktu utama. 1 subuh sampai pagi hari 2 rakaat, 2 zuhur siang hari 4 rakaat, 3 asar sampai sore hari 4 rakaat, 4 maghrib matahari terbenam 3 rakaat, 5 isya malam hari 4 rakaat. Oke. Selanjutnya nah, sholat memiliki banyak manfaat, baik di sisi spiritual, psikologis maupun sosial. Ayo dibaca, coba Satria. Spiritual, psikologis maupun sosial. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan, salat juga menjadi saran untuk memperkuat hubungan antara sesama umat muslim melalui kesamaan ibadah. Ya. Selanjutnya nah, ada tujuan sholat. Apa tujuan sholat nak? Tujuan sholat, Jevira. Jaga konsisten dalam hidup. 5. Meningkatkan solidaritas antar umat muslim dan sesama. Ya, kasih tepuk tangan dulu sayang. Baik, sudah paham nak soal yang dibacakan kawan-kawannya tadi sampai bagian-bagian penting yang harus dilakukan dengan benar dalam setiap pelaksanaan sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian penting yang harus dilakukan dengan benar dalam setiap pelaksanaan sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilakukan dengan benar atau tertinggal, maka sholat menjadi tidak sah. 1. Niat. 2. Rukun-rukun sholat. 3. Takbiratul ihram. 4. Berdiri tegak. 5. Membaca surah Al-Fatihah. 6. Ruku. 7. I'tidal. 8. Sujud. 9. Duduk antara 2 sujud. 10. Tasyaduh. 11. Salam. Oke, ya. Kemudian ada syarat sah sholat. Rani, dibaca Rani. Syarat sah sholat. 1. Menutup aurat. 2. Menghadap kiblat. 3. Bersuci wudhu. 4. Memiliki waktu yang tepat. 5. Niat yang tulus. 6. Tidak ada halangan yang membatalkan sholat atau berbicara dan bergerak berlebihan. Ya. Ini adalah yang dibacakan Rani adalah syarat sah sholat. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Mai, dibaca Mai. Yang kuat Mai. Berbicara dengan sengaja, makan atau minum dengan sengaja, tertawa terbahak-bahak, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, mengubah niat sholat, keluar dari sholat karena batal wudhu, menambah atau mengurangi jumlah rakaat, melakukan gerakan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan sholat, memandang lawan jenis dengan nafsu, mengeluarkan najis dari tubuh, mengubah arah kiblat dengan sengaja, berpaling atau membelakangi kiblat dengan sengaja. Oke, selanjutnya itu tadi ya hal-hal yang membatalkan sholat. Kita kasih tepuk tangan dulu nak. Nah,
Selanjutnya ya, selanjutnya di sini ada pengertian zikir ya. Zikir apa sih yang kalian tahu zikir, Nak? Menyebut, mengingat, memuji Allah. Ya Saskia, dibaca Saskia. Zikir menyebut, mengingat, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan atau hati, baik secara lisan maupun dalam hati, untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir bisa berupa pengucapan kalimat tertentu seperti Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan sebagainya. Zikir juga mencakup perenungan dan kesadaran tentang kebesaran Allah, serta bila dilakukan secara individual atau bersama-sama dalam bentuk doa dan ibadah. Ya, zikir menyebut, mengingat, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan atau hati. Ya, kemudian zikir dengan sholat ini hubungannya apa zikir dengan sholat, Nak? Kalau bersahabat itu bestie. Jadi selalu bersama-sama ya. Zikir yang sering dibaca setelah sholat yaitu apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, yuk kita tepuk tangan dulu, Nak. Biar kita refresh, biar tidak jenuh, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, udah tepuk tangan. Ya. Dan selanjutnya
Allah. Qul huwallahu ahad. Langsung ayat akhir nak. Habis ini langsung ayat akhir ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La alhamdulillah. Tadi kita sudah praktek
sholat. Ada sholat subuh, ada sholat maghrib, ada sholat sunnah duha, dan ada zikir, tata cara zikir. Coba perhatikan, untuk sholat subuh, nah berapa rakaat untuk kelompok 1 tadi? Ya, untuk kelompok 2, sholat maghribnya berapa rakaat? 3. Untuk sholat subuh, sholat duha, ada berapa tadi kelompok 3? 2. Untuk kelompok 4 tadi, zikirnya apa saja? Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ayo kita tepuk tangan dulu nah semuanya. Baik, nah, coba perhatikan. Apa sih hukumannya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan 15 siksaan, baik di dunia, saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat. Ketika tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Aqra. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari bab Fadhil Sholatil Maktubah. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama hidup di dunia. Siksaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Siksaan yang kedua, tanda kesolehan menghilang dari wajahnya. Siksaan yang ketiga, amal baiknya tidak mendatangkan pahala. Siksaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Siksaan yang kelima, dia tak memperoleh bagian doa para orang solih. Dan siksaan yang keenam, dia akan banyak dibenci orang-orang. Tidak hanya siksaan dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat waktu kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat. Andaikan orang yang meninggal itu meminum air lautan pun, tentu tak akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saat dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi ketika sudah ada di alam kubur. Siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit, neraka. Orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia, ia akan diazab neraka dengan azab pedih bersama para ahli maksiat lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanas 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat itu jelas sudah difirmankan Allah. Sholat pun tidak boleh ngawur karena ada ketentuan seperti syarat dan rukunnya. Ada beberapa dosa yang didapat orang-orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu. Apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun lamanya. Coba bayangkan saja, 1 hari di akhirat itu sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Jadi apabila 60 tahun di akhirat, maka sama halnya dengan 60.000 tahun di dunia. Betapa menaukannya azab di neraka itu. Tentu panasnya api neraka lebih panas daripada api di bumi. Selanjutnya, apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya seperti orang yang menghabisi nyawa 1000 orang muslim. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat asyar, maka dosanya seperti halnya dosa orang yang menghancurkan Ka'bah. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya seperti orang berzina dengan orang tua sendiri. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat Isya, maka Allah tak ridho ia tinggal di bumi, dan segala yang dikerjakan dan digunakan adalah sebuah dosa. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan tentang status hukum tarikus sholah atau orang yang meninggalkan sholat.
tariku sholah imma ayyakuna qad tarakaha kaslan wa tahawanan aw tarakaha jahudan lah aw istighfafan biha. Fa amma man tarakaha jahidan li wujubiha aw mustahzi'an biha fa innahu yakfuru bidzak wa yartaddu 'anil islam fa yajibu 'alal hakim ay ya'murahu bit taubah fa in taba wa aqama shalah fadak wa illa qutila 'ala annahu murtad wa la yajuzu ghusluhu wa la takfinuhu wa la salatu 'alaihi kama la yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslim li'annahu laisa minhum. Ya, artinya orang yang meninggalkan sholat ada kalanya karena ia malas dan berleha-leha, ada kalanya karena ia membangkang dan menyepelekan. Orang yang meninggalkan ibadah sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat atau menjelekannya, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkan untuk tobat. Jika ia tobat dan mendirikan sholat, maka masalahnya selesai. Jika tidak, maka ia dihukum qutila dengan alasan murtad. Dan fitar fa'illam yanhaq ila qada'iha wajaba qaslahu haddan ya'tabiru musliman. Sementara orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun ia tetap meyakini akan kewajiban sholat, maka hakim wajib menyuruhnya untuk mengqadha sholat dan bertobat. Jika ia tetap enggan, maka ia dihukum qatl sebagai bentuk had, namun statusnya masih tetap muslim. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar tidak gegabah meninggalkan ibadah sholat fardu. Amin. Terima kasih. Oke, baik ya. Itu adalah salah satu video ya. Hukuman bagi orang-orang yang telah meninggalkan sholat fardu ya. Paham ya nak ya? Jadi semoga anak-anak ibu semua setelah tadi praktek sholat, sudah bisa sholat semua, setelah lihat videonya. Kalau yang namanya sudah balik, sudah wajib untuk menjalankan sholat fardu. Dan ada yang ditanyakan nak dari materi kita sholat dan zikir nak? Hari ini nak? Cukup? Sudah paham? Paham, alhamdulillah ya. Selanjutnya karena waktu juga sudah selesai ya, mari kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Ayo ketua kelas, dipimpin ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini pulangnya hati-hati di jalan supaya tertib ya. Kita keluar sambil sholawatan ya nak ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu